ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, biasa kami safar berpergian ke daerah, biasa dengan teman-teman itu terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana hukumnya menjamak dan mengqasar sholat wajib? Banyak disampaikan pendapat ini, pendapat itu. Mungkin Ustaz bisa jelaskan mana sebenarnya pendapat kuat. Apakah ada jarak tertentu atau bagaimana? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan masalah safar. Ya, seorang musafir itu kalau dia musafir dengan sebuah perjalanan yang dengannya dia dianggap sebagai musafir, maka hukum-hukum safar berlaku padanya. Ya, kenapa saya katakan dengan perjalanan yang dengannya dia dianggap sebagai musafir? Karena tidak ada batasan tentang kapan itu dikatakan sebagai apa, seorang yang dikatakan sebagai musafir. Riwayat-riwayat itu beraneka ragam. Iya, riwayat-riwayat beraneka ragam. Jadi karena banyaknya riwayat-riwayat ini yang dikuatkan oleh sejumlah ulama muhaqqiqin, dan ini yang banyak difatwakan di belakang ini dari para ulama kita, bahwa ukuran safar itu kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan di sebuah masyarakat. Ya, kalau kita misalnya dari Makassar ke Maros di sini, itu sudah musafir atau belum? Ya belum. Nah, itu kan semua orang paham ya. Jangan bilang orang Maros, oh saya sudah tinggalkan kota saya masuk ke Makassar. Tidak, itu belum safar namanya. Demikian pula dari Makassar ke Pangkep misalnya, bagaimana? Sudah safar atau belum? Ya biasanya orang sudah menganggapnya safar ya, kalau Pangkep sudah jauh. Ya, jelas ya. Dan kadang arah yang seperti itu kembali kepada orang. Kita dari Makassar ke Pangkep mungkin paling lama 3 jam ya, paling lama. Ya. Kalau jago balap sedikit 2 jam dia bisa sampai. Ada yang 1,5 jam mungkin ya. Baik. Tapi subhanallah kalau di kota-kota besar, misalnya di Jakarta, dia dari satu ujung ke ujung lain, kadang dia 4 jam, dia di dalam kota aja. Ya. Karena macet dan seterusnya. Maka ukuran ini tidak bisa dikatakan, oh ini kan 4 jam, masa saya ke Pangkep saya 1,5 jam safar, ini sudah 4 jam saya tidak musafir. Nah ini kebiasaan orang itu di dalam kota itu, jangankan dalam Jakarta, dari Jakarta ke sekitarnya, ke Bintaro misalnya, atau ke Tangerang, atau ke ke sekitarnya, ke Depok, itu belum dianggap apa? Belum dianggap safar. Jelas ya? Jadi safar itu kembali kepada urf, kebiasaan. Nah, jadi kalau dia sudah musafir, musafir itu kapan dia sudah tinggalkan kotanya? Dia tinggalkan kota. Misalnya Makassar ini sudah kita keluar dari batasan bundaran itu ya. Kalau kita ke arah Maros, itu kan sudah kita tinggalkan apa? Sudah kita tinggalkan Makassar. Akhirnya dia sudah masuk Jeddah safar namanya. Nah, ketika dia di posisi yang seperti itu, hukum musafir berlaku. Dari hukum terkait dengan musafir, dia boleh untuk mengqasar salatnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib dia qasar salatnya. Ya, nah itu di kalangan ulama Hanafiyah. Ya, ada sebagian ulama yang menguatkannya di masa ini. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah berkata, "Furidatis salatu masna masna, uqirrat fi safar wa zidat fil hadar." Salat itu asal kewajibannya 2-2. Maka kewajiban ini ditetapkan pada saat safar dan ditambah pada saat tidak safar.
Nah, jadi mereka pakai bahasa diwajibkan, ditetapkan pada saat apa? Safar. Nah, ini pendapat kuat ya. Walaupun pendapat mayoritas ulama kita menganggapnya itu adalah apa? Itu adalah hal yang dianjurkan. Ya, apalagi kalau dia misalnya musafir singgah di sebuah kota, terus dia ditunjuk jadi imam. Iya. Nah, itu saya pribadi sering masalah kalau saya. Saya tunjuk sebagai imam, ya karena saya tidak bisa menolak. Kalau saya sholat 2 rakaat, masa saya sendiri sholat 2 rakaat, makmum ratusan orang, dia harus menambah 2 rakaat, kan begitu? Ya. Maka dalam hal yang seperti ini, apalagi banyak orang awam tidak mengerti dan seterusnya, ya, maka mungkin imamnya dia boleh sholat, dia sempurnakan, dia ikut pendapat jumhur ulama di dalam hal tersebut. Baik, ini terkait dengan hukum yang pertama. Hukum yang kedua, musafir itu boleh menjamak. Tapi menjamak itu kalau diperlukan. Menjamak kalau apa? Kalau diperlukan. Ya. Jadi kalau dia misalnya ada keperluan, berat baginya sholat di setiap waktunya, karena dia musafir, capek atau banyak keperluan, nah itu tidak ada masalah, dia jamak. Tapi kalau dia datang sebuah kota, memang dia pergi duduk saja di kota itu. Ya. Mungkin dia hanya duduk di penginapan di mana, atau di rumah keluarganya, ya. Di rumah keluarganya, tidak ada pekerjaan. Maka yang seperti ini harusnya dia hadir sholat 5 waktu. Kenapa? Ya, karena dalil-dalil asalnya berlaku umum. Ya, berlaku umum. Siapa yang mendengar adzan, dia jawab adzan itu. Dan asalnya Nabi berucap untuk semuanya, musafir maupun tidak musafir. Karena itu rukhsah yang seperti ini itu diambil pada hal yang diperlukan, jangan terlalu diperluas. Karena ada sebagian orang musafir, ya dia di majelis taklim saja, kadang hadir daurah duhur, asar, dia hadir sampai asar. Tapi begitu masuk duhur dia jamak sholat. Nah, ini kan tidak cocok. Dia padahal hadir di masjid. Nah, ini dia jatuhkan dirinya di dalam kesulitan juga. Sebab dia kalau ada di masjid, begitu adzan asar, tidak boleh dia keluar dari masjid. Dia wajib ikut sholat asar lagi. Ya, kenapa? Kalau dia keluar dari masjid, dia akan menyerupai syaitan. Hanya syaitan itu yang sudah adzan, dia lari. Ya, keluar dari masjid. Kan begitu kan? Kalau ada adzan, syaitan kemana? Lari sambil kentut, kan begitu? Nah, makanya dilarang. Kalau ada orang yang habis adzan, dia keluar dari masjid itu dilarang. Jelas ya, kecuali kalau ada keperluan. Misalnya wuduknya batal, ini tidak mungkin dia di masjid kan? Ya, dia keluar berwudu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia tidak ada keperluan, keluar dari masjid tak boleh, dia harus tinggal di masjid. Nah, begitu dia tinggal di masjid, orang sholat, tidak boleh dia duduk di belakang. Dia wajib ikut sholat lagi. Nah, itu dihitung sebagai sholat sunnah baginya. Karena itu dalam Musnad Imam Ahmad ada 2 orang yang duduk di belakang masjid, sedangkan Nabi dan para sahabat sholat asar waktu itu. Maka begitu selesai sholat, Nabi perintah supaya 2 orang itu didatangkan. Ya. Maka dibahasakan dalam hadis itu, fa'utiya bihima tursidu fara'isuhuma. Maka didatangkan keduanya itu seakan-akan dengan disegerakan kayak orang diburu-buru begitu. Masalah penting saja dia melanggar. Maka Nabi bertanya kepadanya, kenapa kalian berdua tidak sholat bersama kami? Ya. Mana kumala tusalliya di mana? Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, sallayna fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah-rumah kami. Nah, ini kata para ulama maksudnya mungkin 2 orang ini musafir. Ya. Dia tiba, dia pikir orang sudah sholat, akhirnya dia sholat di rumah. Dan mungkin orang ini kata para ulama, mungkin dia anggap bahwa orang sudah sholat di masjid, maka mereka sholat di rumah baru datang ke masjid. Ternyata dia dapati manusia belum sholat. Ya. Manusia belum sholat. Maka Nabi berkata, jangan kalian ulangi lagi. Kalau ada orang yang kalian sedang di masjid, kalian dapati orang sholat, ikut sholat. Dan itu dihitung bagi kalian sebagai apa? Sebagai nafilah, sebagai sholat sunnah. Ya. Baik. Ini 2 hal terkait dengan musafir. Dan kalau dia berjalan bersama-sama satu rombongan, nah kalau satu rombongan itu, ya dia ikut kebiasaan dari pimpinan rombongannya. Nah itu fungsinya kalau perjalanan, sunnahnya, kalau orang perjalanan dia angkat pimpinan rombongan.
Jelas ya? Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha falyu'ammiru ahadahu." Apabila keluar 3 orang untuk perjalanan, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya, menjadi amirnya. Itu namanya amirus safar. Nah, maka kalau ada pemimpin safar, dia yang menentukan. Tapi kalau keluar 5 orang dalam satu mobil, ayo kita pergi ke Bandung sana, ke Pinrang misalnya. Ya. Tidak ada amir safarnya. 5-5-nya jadi amir. Ya. Begitu sampai sana, ini mau pergi di sampai di mana? Di Parepare. Yang satunya bilang ayo kita singgah di Roti Mantau sana. Yang satunya enggak, saya mau makan apa di sana. Nah, ini kan ribut nanti. Tapi kalau ada pimpinan safar menampung usulan siapa yang berada. Nah, dia kalau berselisih dia menentukan. Ya, dia menentukan. Nah, itulah keberkahan dalam kebersamaan dijaga di dalam Islam. Ya, jadi dalam safar saya kebersamaan itu dijaga. Apalagi dalam hal yang lebih besar, dalam negara, dalam masyarakat. Nah, itu lebih dijaga dan lebih diperhatikan di dalam syariat kita. Baik.